Ngapa harus tunggu bencana? Baru kau percaya pada Tuhan. Ngapa harus tunggu bencana? Tentara datang untuk kemanusiaan. Kenapa gak setiap hari berbuat seperti itu? artinya akan menuntut kami semua ini sudah dewasa. Oh, begitu. Jadi kalau kita gali cerita itu apakah hubungannya dengan orang tua kita dulu, apa hubungannya ini dengan yang dengan gempa ini? Jadi juga misalnya bangun. Nyawa ada? Enggak, kalau dulu itu tidak ada. Materi ya? Ya, ya. Ada lagi? Dampak yang muncul itu tidak ada. Nah, bagaimana caranya mengurangi itu? Tidak ada tanda-tandanya itu bakal tsunami.
Nah tadi sudah ada sebenarnya ada tanda-tandanya. Tiba-tiba langsung datang. Tiba-tiba langsung datang. Jadi masalahnya dua paling juga bagaimana cuma yang mulai kemana kemana. Kalau gunung berapi pada tanda-tandanya seperti kayu di sekitarnya pada layu, angin datang binatang yang di sekitarnya tidak melarikan diri. Kalau tsunami tanda-tandanya surut, ya dia surut, makanya ada ikan yang mati apa semua kayak gitu yang bergelepar. Tiba-tiba kurun waktu beberapa menit itu air pasang. Maksud saya itu tsunami tidak bisa diprediksi apakah 8 koma atau 9 ini sangat besar misalkan dia punya volume. Apakah masyarakat masih sempat melarikan diri atau tidak? Nah itu dia makanya ini kita membuskan bagaimana caranya ketika misalnya gejala itu muncul, ya kalau kita menempatkan diri begitu melihat gejala itu muncul langsung reaksi kita cepat, ya, bahwa ini tsunami cepat evakuasi ke sana. Kita sudah tahu bagaimana cara mau kemana kita. Perlu kita ketahui bahwa pembahasan yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini yang berhubungan dengan pra gempa atau tsunami katakanlah. Jadi sebelum, bukan setelah. Lingkungan kecamatan ini. Nah sekarang Wawo Indah posisinya di sini, yang ini. Dari Cekong boleh tanya Lima. Garis. Iya. Wawo Indah ini. Lokasinya Wawo Indah ini. Nanti jam di sini. Kebun. Aman. Hormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para peserta pelatihan. Delik ini
penduduk Kecamatan Wawahita itu baru terjadi di wilayah kita. Bentuk pelatihan begini. Banyak LSM yang bergerak di bidang ini, bidang itu, di bidang proyek, di bidang mata-mata. Ini Pak terus terang ya, sehingga perlunya koordinasi karena mengantisipasi. Ya, bukan melawan, tetapi mengantisipasi. Buka jendela, kan kau dapati. Saudara Camat yang telah membuka acara ini. Setelah ini kita langsung saja ke materi yang dibawakan oleh bapak-bapak dari BMG. Saya silakan. Bapak-bapak peserta nanti bertanya ya. Ini permukaan bawah laut itu dia turun begini. Terus yang Jawa Sumatera ini dia naik ke atas. Terus air lautnya yang tadi dari pinggiran pantai Sumatera dan Jawa itu kembali ke tengah dulu. Surut dulu dia. Karena ini tadi dia turun tadi otomatis air laut yang ada di atasnya itu turun. Nah, begitu datang air laut yang lebih banyak dari Samudra Hindia datang, yang ini kalah, yang dari Jawa tadi sama Sumatera kalah, dia kembali. Waktu untuk mencari teman, tidak. Adanya pelatihan ini secara sungguh-sungguh sebelum tiba pada saatnya. Nah, kita sudah diberikan informasi menjaga merekatkan dua benda karung kayu dengan kuat. 5 potong kertas ini. Adapun tulisan yang ada di dalamnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan. Tapi loh ini jangan dampu pola yang yo. Artinya kita cari dulu anunya. Tidak ada tepung. Terus kayak bapak. Nomor 2 maju sedikit. Nomor 2 maju sedikit. 2 maju sedikit. 4 maju. 4 maju. 1 mundur. 1 mundur. 1 mundur ya. Oke. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam. Kalau pakai ini kan kan perempuannya kan bisa. Nanti bisa lihat kebutuhan perempuan apa, kebutuhan laki-laki apa, kebutuhan anak-anak apa. Nah itu bisa kita kumpul buat rencana aksi nanti ke depan. Lalat-lalat dari yang sakit timbul penyakit baru. Ini adalah pemahaman. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, secara swadaya, agar supaya pemahaman kita menjadi lebih baik. Itu dia itu kan sebelum bencana, artinya sebelum bencana, ketika bencana itu datang juga itu komunikasi sangat-sangat penting sekali perannya. Para saya. Bagaimana dia tidak sampai terbawa arus? Demikian. Kemudian Tempat pengungsian. Semacam gedung atau bangunan, atau bisa juga disebut dengan base camp. Tempat ketinggian yang diutamakan itu WC atau kamar mandi.
karena itu harus mempunyai tempat yang sangat terbuka. Direktur Komnes. Ketika bencana terjadi, yang rawan banjir misalnya, itu ada kali. Nah mungkin bisa dipakai cara-cara seperti ini. Yang membutuhkan kerjasama. Ada memang yang bertugas untuk memberitahukan warga atau bagaimana, itu nanti tergantung dari bagaimana desa masing menyikapi ketika bencana itu terjadi. Karena bencana bukan cuma satu bencana saja, bukan cuma terjadi bencana. Karena di Lampung ini spesifik dekat pantai, mungkin ancamannya ya tsunami, cuma satu bencana saja, bukan cuma terjadi bencana. Karena di Lampung ini spesifik dekat pantai, mungkin ancamannya ya tsunami misalnya. Kalau misalnya desa Lampi Atas atau Wawinda, tanah longsor atau di mana. Jadi paling tidak ada upaya penyadaran lah, mulai dari sekarang. Kalau kita tidak mulai dari sekarang ya kapan lagi gitu. Karena ancaman kita ke depan, ancaman Wawi ke depan itu besar sekali. Mungkin lewat obrolan-obrolan singkat misalnya apa. Jadi ada hal, karena kita tidak mungkin mengundang semua warga pada saat yang bersamaan. Mungkin ada waktunya nanti ketika rencana itu melibatkan semua partisipasi masyarakat. Pelatihan ini paling tidak kita punya gambaran, kita punya motivasi, kita punya kepedulian terhadap sesama. Ketika ada hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, itu berdampak pada kita sendiri, termasuk bencana. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka ketika terjadi bencana, kita menyelamatkan diri sendiri saja. Kita lari. Padahal kalau kita tahu, kita bisa melakukan sesuatu untuk bersama, tetangga kita, untuk saudara-saudara kita. Nah, kalau kita tidak tahu dari sekarang, saya rasa kapanpun ya, kita tidak akan bisa tahu. Kapanpun ada bencana terjadi, kita akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Jadi intinya untuk membangun kesadaran kita sebagai warga masyarakat yang saling kerjasama, saling bahu-bahu, saling tolong menolong. Mungkin itu saja mungkin hal yang saya sampaikan, bahwa ini pelatihan ini cuma untuk pembelajaran buat kita bersama terhadap hal-hal yang kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Jadi kita akan coba bagi peran untuk kegiatan simulasi kita. Ya, jadi perannya itu satu orang bertindak sebagai kepala desa. Ya, jadi ini kayak sinetron. Satu orang kepala desa, terus satu orang warga yang sebentar arahnya dari pantai sana. Ya, mungkin rumah kepala desa kita bisa ambil ini, rumah ini. Jadi satu orang yang bagian kepala desa. Terus 6 orang bertindak sebagai regu penolong, mencari korban. Terus 2 orang bertindak sebagai pengatur masyarakat, dan yang lainnya sebagai warga masyarakat yang korban berdasarkan label-label itu. Keluar dulu lihat tanda-tanda. Harus menyampaikan pada ada tanda-tanda tsunami setelah gempa tadi ini, tanda-tanda tsunami karena air ternyata surut kurang lebih 20 meter. Semua tim pencari korban,
itu supaya mencek nama-namanya yang belum ada di tempat ini. Dan kalau sampai ada yang belum ada di tempat ini, supaya segera ke tempat tsunami untuk mencari orang-orang itu. Tidak apa, dia tahu numpuk. Dia tidak ada musibah hari, kami belum hati kita. Pada tidak ada, dia tahu mana, dia ada tahu mana selesai sampai kurangnya, kami akan membantunya. Sekarang juga. Cepat menyebar. Cepat menyebar. Mana ada kaitan akhirnya. Jangan ketawa Pak, kalau begini. Ah, 2 orang. Apa total? Kami jangan kain aku. Apa kain aku? Masih ada lagi. Di sana. Ya datang. Kepadanya kita kembali. Berusaha dan mencoba untuk menyelamatkan kelompok anak kecil yang tenggelam di lautan. Beberapa cara untuk mengeluarkan air, kalau dia lebih kecil dari kita, bisa langsung diangkat kakinya, ya.
kakinya, jadi digoyang kepala ke bawah, kepala di bawah kalau kita mampu angkat. Tapi kalau kita tidak mampu angkat, kita pangku dia. Jadi kita bangunkan, ya, terus kita pangku, jadi kita kasih seperti ini. Parah ya. Jadi perutnya, tangan kita perutnya, nah itu kita seperti ini diangkat. Itu untuk mengeluarkan air. Karena air mencari tempat yang rendah. Gitu. Bisa juga dari belakang seperti ini. Jadi dia ini seperti ini, terus ini kita angkat, terusnya. Itu untuk mengeluarkan air. Wah, itu repot juga pengurus tadi ya. Kalau dia lebih besar dari kita, dan kemungkinan kita bisa angkat, ya, kita baringkan, terus urutnya yang kita akur. Tapi jangan terlalu keras. Teganannya paling dalam, 2 jari masuk, ini seperti ini. Tapi kepalanya diberikan. Paling ini seperti ini. Ya, supaya airnya keluar. Dan kalau airnya keluar tidak kembali masuk. Jadi seperti itu. Nah, setelah airnya keluar, kita angkat ke tempat yang lebih aman, yang lebih tinggi, yang tidak basah. Terus setelah itu kita posisikan posisi ya begini. Jadi ini kaki kita seperti ini. Jadi itu teknik dasar pertolongan untuk korban yang kemasukan air banyak. Kejadian tsunami atau gempa, sekarang saya sudah bisa dapatkan sedikit pengalaman cara-caranya untuk menyelamatkan diri. Saya sudah bisa mengerti, biarpun tidak semuanya, tak bisa mengerti cara-cara. Sekarang ini Pak, apa getarannya itu? Getaran apa itu biasa gempa? Selama mengikuti pelatihan ini, pertama-tama kami utamanya masyarakat Kelurahan Lampet sama sekali selama ini belum ada pendidikan yang menjurus tentang penanganan bencana. Tapi setelah mengikuti pelatihan ini, setidak-tidaknya ilmu yang kami peroleh itu menjadi bekal untuk mengantisipasi adanya bencana yang menimpa di wilayah kelurahan kami, Kelurahan Lampet. Kemudian materi yang kami peroleh selama ini ya betul-betul kami sangat memberikan satu penghargaan yang tinggi, di mana selama mengikuti pelatihan ini kami itu diberikan pelayanan yang sangat memuaskan, apalagi masalah materi pelajaran yang kami diberikan. Sesungguhnya materi yang semacam ini belum pernah kami peroleh selama kami mengikuti pelatihan-pelatihan. Barangkali itu saja yang dapat harapan yang ke depan. Semoga setelah selesai mengikuti pelatihan ini, kiranya dari tim yang berkomponen memberikan pelatihan ini agar dapat ditindaklanjuti, tidak hanya sekedar memberikan pembekalan-pembekalan dalam teori. Selanjutnya harapan kami supaya dapat berkesinambungan, apalagi dalam mengantisipasi adanya musibah atau tsunami yang dalam hal ini kira-kira belum dapat kami bisa tentukan kapan, tetapi yang jelasnya semua itu kami harapkan untuk mengantisipasi diri. Nah ya, pelatihan semacam ini kita bisa, mungkin ini teman-teman kita seperluaskan ya, dari satu orang mungkin bisa ya mengabar kabar lah maksimal ke desa kita masing-masing untuk nanti diperagakan di desa masing-masing. Kalau toh nanti ada bencana begini, itulah harapan saya. Untuk itu juga mungkin ke depan harapan saya juga kita bersambung ke depan lagi supaya jangan sampai putus ini, untuk lebih jelas lagi ya begitu.
cara menolongi semacam gempa bumi apa semua langsung begini. Ini lebih praktis, langsung peragaan kita. Barangkali itu saya sampaikan. Terima kasih. Kita tahu sama sekali karena pelatihan ini sama sebelum mengikuti pelatihan ini kita lebih tahu. Kita selama ini belum pernah kita mengenal namanya itu tsunami. Tapi setelah ini kita mengikuti pelatihan kita sudah agak kenal. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pelatihan di desa? Kita mengharapkan mudah-mudahan untuk bulan-bulan ke depan akan supaya diupayakan untuk kelanjutannya yang terutama itu rawan bencana seperti Lamupa, baru Sawaya itu seperti yang bukan hanya di sini di Lamupa, tentunya Lampar juga rawan karena ketinggian dengan kerendahan sebetulnya itu sama.